Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan saya, yaitu shorting, yang terdiri dari bubble short, quick short, and radix short. Di sini saya mempunyai class node yang merupakan suatu kelas yang digunakan untuk kita mendeklarasikan metode-metode yang ada pada kelas ini. Di dalam class node ini, saya mendeklarasikan berbagai macam variabel, yaitu yang pertama ada next untuk sebagai penunjuk ke data selanjutnya. Lalu ada pref penunjuk ke data sebelumnya. Lalu terdapat integer data yang nantinya yang digunakan sebagai pemanggil data yang telah kita inputkan. Lalu di sini ada konstruktor. Saya membuat konstruktor yang digunakan untuk mengeksekusi data yang tadi yang berada pada dalam kelas itu sendiri. Lalu kita beralih ke kelas linked. Di sini saya mempunyai head dan tail. Kenapa saya menggunakan public? Karena agar bisa diakses secara global dalam semua yang saya telah buat, kelas yang telah saya buat, khususnya untuk di package bubble ini sendiri. Di sini ada node head dan node tail, node yang berfungsi untuk menunjuk ke node paling depan dan node paling akhir. Paling depan dan node terakhir. Lalu saya menginisialisasikan integer size sama dengan 0, size yang nilai awalnya 0. Nanti di sini fungsi size ini untuk penambahan data, untuk penambahan secara terus-menerus, untuk agar bisa di-plus-pluskan. Lalu di sini saya menggunakan boolean empty return head sama dengan 0. Ini gunanya boolean empty ini untuk mengecek suatu metode untuk mengecek apakah suatu kondisi itu berisi 0 atau tidak ada isinya. Khususnya boolean is empty ini untuk mendefinisikan rantai node kosong dan jika benar dan berisi jika salah. Dan di sini dideklarasikan dia mereturn hit yang sama dengan 0. Lalu di sini ada metode public void bubble. Di sini saya membuat metode bubble short yang digunakan untuk mengurutkan kumpulan data dengan membandingkan dua datanya. Di dalam metode ini saya melakukan 2 kali perulangan, di mana perulangan pertama tersebut, ini perulangan pertama, dia jika variabel bantu no 1 yang terletak pada head tidak sama dengan tail, no.
tidak sama dengan tail, dan Node3 tidak sama dengan hit.pref. Ini artinya dia akan mengecek terlebih dahulu apakah tail itu sama dengan node1, yaitu node bantu dari node bantu pertama, dan dia akan mengecek apakah hit.pref ini sama dengan variabel bantu node yang kedua. Lalu, dalam perulangan pertama ini, dia akan nilai pada hit akan disimpan terlebih dahulu pada node2, yaitu variabel bantu ketiga dari node. Dia akan menyimpan alamatnya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada perulangan while node2 selama node2 tidak sama dengan node3, variabel bantu ketiga tidak sama dengan node3, dia akan melakukan kondisi di mana node2 data lebih besar datanya kondisi if ini akan terpenuhi, maka akan berjalan dengan syarat ini. Temp, saya menggunakan variabel bentuk temp. Data yang ini tadi, jika dia lebih besar daripada node2.next.data selanjutnya, maka dia akan menyimpan nilainya pada temp, variabel bentuk temp. Lalu setelah itu dia akan menjalankan proses yang data yang tadi lebih kecil ini akan menyimpan datanya kembali pada node2.data. Lalu data yang tersimpan pada temp tadi, yang node2.data ini kan kosong. Jadi, data yang ini dia disimpan dulu ke sini. Lalu, temp yang tadi menyimpan data node2.data ini akan menyimpan datanya pada ini, node.next.data, pada node data selanjutnya. Tadi kan ini kosong, yang ini. Nah, ini kosong. Nah, dia datanya itu yang habis dia diurut-urutkan itu, dia disimpan dulu di temp. Nah, temp ini akan menyimpan datanya sementara dulu di sini, di variabel bantu ketiga. Lalu sudah menjalankan ini, lainnya dia akan terus menggeser, dia akan terus melakukan seperti ini tadi. Lalu jika dia di luar dari perulangan ini, dia akan menjalankan ini. Begitulah proses bubble. Lalu kita masuk ke quick short. Quick short di sini, sebelum kita membahas codingannya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu quick short ini dia mengurutkan datanya dengan sangat cepat, tapi algoritmanya dia sangat lumayan ribet. Dia dapat diproses juga dengan cara rekursif. Dia menggunakan elemen pertama dan terakhir.
atau elemen tengah pada datanya. Oke, kita masuk ke sini. Di sini terdapat last node. Di sini last node ini dia fungsinya sebuah metode yang fungsinya untuk menggeser untuk pengisian data, untuk menggeser data-datanya nanti, dan dia akan diakses di sini di quicksort. Nanti quicksort ini yang akan dipanggil pada kelas mainnya nanti. Last node, isi dari last node ini dia terdapat parameter node. Saya menggunakan parameter node. Nah, node ini fungsinya untuk menggeser data, untuk mengecek apakah data selanjutnya itu sama dengan 0. Jika dia sama dengan 0, maka dia akan menggeser data ke selanjutnya, lalu begitu seterusnya, dan digunakan return node. Dia akan terus mengulangi apakah tidak sama dengan 0, maka dia akan memproses ini. Lalu dia return kembali, apakah data selanjutnya lagi sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka akan begitu seterusnya. Lalu terdapat metode sekat, yang dimana metode sekat ini metode untuk membagi-bagi datanya. Ini saya menggunakan parameter 1 dan H. Yang mana saya menggunakan variabel X sama dengan H.data. Jadi, parameter H data akan menyimpan datanya datanya sementara pada variabel X. Di sini dia tersimpan data awalnya. Lalu ada node I sama dengan menggunakan 1 yang di sini. Ini untuk membaca data dan data sebelumnya ya. Data sebelumnya juga akan disimpan terlebih dahulu pada variabel I. Lalu terdapat for pengecekan node. J-nya dimulai dari 1, lalu J tidak sama dengan H. Selama J tidak sama dengan H, maka dia akan meneruskan ke data selanjutnya. J sama dengan J.next. Lalu melakukan kondisi jika J.data kurang dari sama dengan X. Jika data di J ini, data ini, dia kurang dari sama dengan X, data yang tadi disimpan pada X, maka dia akan melakukan proses ini, I, dia akan I sama dengan 0, I, data yang tadi sebelumnya akan masuk ke sini, proses jika I sama dengan 0, dia akan melakukan ini. Dia akan next, lalu dia akan menyimpan datanya di sini. Lalu I akan menyimpan datanya sementara pada variabel temp. Lalu J.data, tadi data yang ini kan ada datanya. Nah, dia ini nyimpan datanya di sini. Tadi kan di sini otomatis kosong juga. Dia akan menyimpan datanya di sini.
Nah, tem ini kan ada datanya. Tadi dia nyimpen datanya yang ini, i.data. Nah, tem ini nyimpen datanya juga ke sini. Dia begitu supaya dia nanti, kan ini fungsinya untuk membagi-bagi datanya, supaya dia nanti melakukan proses pengurutan, lalu keluar dari perulangan for. Nah, lalu akan memproses. Sama tadi seperti ini. Dia ini untuk menyimpan data-data, untuk menyimpan inputannya nanti, untuk menyimpan inputannya, lalu dia akan melakukan proses sama seperti yang tadi, tapi dia bedanya hanya di ini menyimpan data dari h.data. Mana h.data? Nah, ini data yang disimpan pada variabel x tadi. Kan ini otomatis kan kosong tadi. Salah. Ini menyimpan datanya pada tem. Lalu data yang ini kosong. Ini ada datanya. Dia nyimpan ke sini. Ini kosong, kosong. Data yang terdapat pada tem ini tersimpan ke h.data. Lalu dia mereturn nilainya, nilai i ini. Dia akan mengecek lagi ke atas, ngecek ke for if, lalu lagi mengecek terus, mengecek begitu untuk pembagian datanya. Lalu ada metode void quicksort. Quicksort yang ini dan yang ini beda. Fungsi quicksort yang ini untuk memanggil dirinya sendiri kembali. Sudah diinputkan, dia akan memanggil dirinya sendiri kembali. Begitulah quicksort. Di sini saya menggunakan parameter yang sama seperti tadi, yaitu 1 dan H. Tapi ini bukan berarti dia mengakses nilai yang H yang tadi yang di sini. Ini mempunyai isi yang berbeda nantinya di dalam metode ini. Dia melakukan pengecekan jika H tidak sama dengan 0. Dan dia melakukan pengecekan 1, 2, 3. 1 variabel 1 tidak sama dengan H. Dan 1 tidak sama dengan H yang selanjutnya. Dia akan melakukan proses tem ini, sekat yang tadi. Nilai yang terdapat pada sekat tadi ini, data yang sudah dibagi, yang ini, H dan 1. Ini kan setelah melakukan proses ini kan otomatis nilai L dan H ini ada isinya. Makanya kita melakukan pemanggilan sekat di dalam metode quicksort. Bukan pemanggilan sekat ini, nilai pada sekat ini akan disimpan pada tem. Sekat ini kosong, lalu quicksort melakukan pemanggilan dirinya kembali. Dia melakukan pemanggilan dirinya kembali, dan dia akan melanjutkan datanya ini tem, melakukan pengecekan kembali ke data selanjutnya. Lalu di sini ada metode quicksort. Quicksort yang kedua. Quicksort yang kedua ini untuk mengeksekusi semuanya nanti, penggabungan antara semuanya yang tadi last node, cut, dan quicksort. Lalu saya membuat metode quicksort yang dimana terdapat parameter node di sini. Di dalam ini dia nantinya akan hit ini merupakan
not awalnya itu adalah hit. Lalu dia last note ini kan tadi sudah untuk menggeser, untuk melakukan pengecekan selama ini kan, selama not selanjutnya tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan proses dan dia akan menginputkan datanya, dia akan menaruh datanya, lalu dia akan melakukan pengurutan datanya di sini. Lalu datanya akan terurut. Lalu di sini kita masuk ke radix short. Radix short di sini saya menggunakan metode pengurutan. Di sini fungsi dari metode pengurutan yaitu untuk mengurutkan datanya, yang terdapat parameter bagi di sini. Lalu perulangan for i sama dengan 1, i dimulai dari 1. Lalu selama i, dia akan melakukan pengecekan i kurang dari size. Jika i kurang dari size, maka dia i++. Dia akan bertambah terus. Selama dia kurang dari size. Size-nya ini kan 0. Dia di sini sudah diterapkan untuk mengembalikan nilai hit. Not current ini, nilai hit akan disimpan pada car. Lalu car yang ini. Nilai car selanjutnya akan disimpan pada car2. Car2 ini yaitu objek variabel bantu kedua dari not. Data selanjutnya akan disimpan pada car2. Lalu melakukan proses perulangan for J dimulai dari J1, dia lakukan pengecekan. Jika J kurang dari size, maka dia akan bertambah terus. Lalu car.next, ini car sama dengan car.next, dia akan menggeser data dari car yang tadi. Lalu variabel bantu kedua juga akan menggeser datanya. Dua-dua data inputan yang berada pada car dan car2 ini, dia akan menggeser secara terus dan dengan perulangan yang ini. Lalu terdapat kondisi if car.data, dia bagi car.data selama dia memenuhi perulangan yang ini, dia akan melakukan kondisi ini. Lalu public void radix. Public void radix ini fungsinya untuk mengeksekusi nantinya pengurutan data pada radix short. Lalu di sini terdapat seperti biasa mendeklarasikan variabel, dan ini diawali dengan 0, ini diawali dengan 1. Not bantu sama dengan hit. Di sini fungsi dari not bantu sama dengan hit ini untuk pembuatan objeknya. Lalu integer simpan ini variabel untuk membandingkan datanya nanti.
yang data awalnya itu sama dengan 0. Lalu terdapat while bantu tidak sama dengan 0. Ini fungsinya untuk mencari data terbesar sebagai acuan banyak digitnya. Digit yang nanti kita inputkan. Lalu dia akan mengecek jika datanya itu lebih besar daripada simpan, daripada variabel daripada pembandingan datanya, maka dia akan melakukan proses simpan sama dengan bantu.data. Disimpan sama dengan bantu.data ini jika bantu.data ini lebih besar dari nilai ini, maka dia akan menyimpan datanya terlebih dahulu pada variabel simpan. Lalu bantu sama dengan bantu.next ini di luar dari kondisi if ini untuk memindahkan node ke node selanjutnya untuk menggeser. Lalu di sini terdapat perulangan while selama simpan lebih besar daripada 0. Simpan lebih besar daripada 0. Ini fungsinya untuk menentukan banyak digitnya. Lalu simpan yang tadi, nilai yang sudah disimpan pada simpan ini akan dibagi 10 terlebih dahulu untuk menentukan setiap digitnya. Lalu jumlah plus ini sebagai penambahan banyak digitnya, tergantung banyak digit yang nanti akan kita inputkan. Dia akan bertambah terus sampai inputan digitnya selesai. Lalu while, perulangan while, selama jumlah lebih besar daripada 0. Ini perulangan ini untuk pengurutan datanya yang untuk radic short. Untuk metode radic short ini, untuk metode short. Lalu ini ada bagi sama dengan bagi kali 10. Karena di sini saya menggunakan nilai yang basis awalnya 10, jadi 1 ini, jadi dia dikali 10, lalu disimpan pada bagi. Lalu ini memanggil, maaf. Lalu di sini memanggil pengurutan yang tadi, pengurutan ini untuk mengurutkan data yang berdasarkan basisnya. Show. Ini untuk menampilkan seperti biasa. Show. Untuk menampilkan terlebih dahulu. Lalu jumlahnya itu akan dikurangi sesuai dengan banyak digit yang telah ditentukan pada perulangan sebelumnya. Sudah cukup untuk radix. Lalu di sini saya memberikan metode public insert untuk menginsert datanya. Lalu ada metode show untuk menampilkan datanya. Di sini insert ini dengan parameter data yang tadi kan sudah saya deklarasikan di kelas node ini. Dia akan mengecek
dia akan mengecek jika hit sama dengan 0, itu artinya jika hit masih kosong atau tidak ada isinya atau hampa. Ya, maka hit dan tail sama dengan baru. Ini sama saja jika kita menuliskan hit sama dengan baru dan tail sama dengan baru. Hanya mempersingkat line saja, saya gabungan jadi satu. Lalu dia akan bertambah size plus plus. Sudah saya deklarasikan size di sini. Kondisi lainnya, jika dia tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan kondisi ini. Show. Untuk menampilkan data yang nanti kita inputkan. Nah, saya menggunakan objek now yang sama dengan hit. Dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, yaitu jika node-nya itu kosong, maka dia akan, ini kan untuk menampilkan kan, jika datanya itu kosong, tidak ada data yang diinputkan, maka dia akan mengeprint empty list. Empty list ini itu artinya tidak ada data yang diinputkan, lalu dia akan return kembali selanjutnya melakukan pengecekan. While, nah ini perulangan while, selama no tidak sama dengan 0, dia melakukan perulangan, maka dia akan mengeprint no yang ini. Kan ini kalau tidak sama dengan 0 kan, berarti dia ada isinya. Dia akan mengeprint data yang nanti kita isikan, data sama dia akan mengeprint datanya. Lalu dia akan melanjutkan no.next untuk memindahkan ke node selanjutnya, untuk menggeser. Sistem outprint ini hanya untuk supaya agar dia rapi. Lalu beralih ke kelas new main. Sini saya membuat 3 objek baru. Di sini ada bubble short, quick short, dan radic short. Mari kita run. Di sini, nah kita lihat sendiri bubble. Saya sebelum data di short itu ada 10, 5, 1, 6, 8, dan 100. Nah, setelah dia melakukan proses bubble short, dia akan terurut seperti ini. Angka kecil terlebih dahulu, lalu 5, 8, 6, 8, 10, dan 100. Sebentar. Nah, di sini ada quick short. Quick short ini, data yang sebelum di short ini saya menggunakan angka yang sama. Jika kita menggunakan angka yang berbeda juga bisa. Bentar, saya mencoba ubah untuk quick short-nya. Quick short-nya itu menggunakan angka besar lebih dahulu ya. Ini 3, 10, 20, 15. Dia tetap akan terurut dari angka yang terkecil sampai yang terbesar menggunakan metode quick short yang tadi. Lalu radic short, sebelum data di short itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Di mana data yang belum diurutkan itu ada 10, 17, 1, 9, 2, 18, dan 25. Setelah di short, dia melakukan pembacaan nilai belakangnya terlebih dahulu.
Ini ada 0, 7, 1, 9, 2, 8, 5. Ini jika dia diurutkan itu paint 10, 17, 9, 2, 18, 25. Ini kan angka belakangnya itu 0, 7, 1, 9. Berarti yang akan terpanggil terlebih dulu itu ada yang angka belakangnya 0, 10, ada 10. Lalu yang angka belakangnya 1 itu ada 1. Lalu yang angka belakang setelah 1 itu kan ada 2. Angka belakangnya 2 itu 2. Ya, lalu 3, karena 3 tidak ada, ya, lalu akan memproses yang angka belakangnya 4 juga tidak ada. Lalu 5, dia berarti ke angka belakangnya 5, yaitu 25. Lalu angka belakangnya 6 tidak ada, lalu dia akan mencari yang angka belakangnya 7, 17. Lalu setelah 17, dia akan mencari yang angka belakangnya 8, 18. Lalu setelah itu, yang ke angka belakangnya 9. 9, di sini ada 9. 9. Nah, ini baru pengurutan pertama, lalu pengurutan keduanya dia akan membaca angka depannya. Angka depannya itu yang dari 1. Dia akan yang membaca angka depannya 1, lalu 2, 3. Karena 3 tidak ada, yang angka depannya ya. 1, 2, 3 tidak ada, 4 tidak ada, 5 tidak ada, 6 juga tidak ada, 7 tidak ada, 8, 9, 10 kan? Lalu dia akan membaca 17, 18, dan 25. Begitulah kira-kira algoritma dari Radix-Short. Oke. Sekian dari saya, terima kasih.